Oke, kita berbicara tentang sumber ajaran. Tetapi sebelum kita berbicara tentang sumber ajaran, kita mulai masuk pada sebenarnya apa itu Islam. Jadi apa itu Islam? Ya, ada beragam pendapat. Bahkan di kalangan masyarakat tradisional mengartikan Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib gitu ya. Nah, apakah ini benar gitu ya? Kan tentu saja nggak seperti itu ya. Tetapi pemahaman bahwa Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib ini begitu masyhur di masyarakat, sehingga dari konsep ini, ya konsekuensinya cukup apa ya, cukup berbahaya menurut saya. Ya. Kenapa saya katakan cukup berbahaya? Karena kalau pemahaman bahwa Islam itu adalah kependekan dari Isya, subuh, asar, lohor, asar, dan maghrib, maka Islam hanya cukup sebatas sholat. Dan ini kan yang terjadi pada masyarakat kita. Dimaknai bahwa Islam itu ya cukup sholat, yang penting kamu sholat gitu ya. Maka muncullah tuh ungkapan-ungkapan bijak dari beberapa kalangan, jadilah orang yang sukses, tetapi jangan lupa sholat. Kenapa? Karena esensi dari Islam adalah sholat. Apakah itu salah, Pak? Saya tidak mengatakan bahwa itu salah secara penuh gitu ya. Tetapi mengatakan bahwa Islam itu cukup dengan sholat itu terlalu sempit. Karena itu hanya bagian kecil dari sholat saja, dari Islam saja. Nah, Anda sudah sarapan ini? Sudah sarapan? Masih ada yang belum sarapan jam segini? Sudah, Pak. Anda kan tinggal di rumah. Saya sudah, Pak. Iya, ya alhamdulillah kalau sudah ya. Saya kan Anda tinggal di rumah bukan di kosan. Kalau di kosan belum sarapan, saya bisa maklum lah gitu ya. Apalagi ini menjelang-jelang akhir, masih tanggal 13. Saya pikir sudah tanggal 18 atau 20 ya. Kalau di kosan kan tanggal 13 ini masih lampu kuning. Dari hijau ke kuning ya. Kenapa? Oh, uang masih ada. Cuma ya makanan tidak lagi di warung Padang. Makanannya di warung Tegal. Ya. Nanti kalau tanggal 20 ke sana makanannya mie terus. Sebentar, anak saya ini naik ke tangga, bahaya. Sebentar ya. Nih, di sini aja nih. Ya. Nah, apa itu Islam? Kalau kita kaji, Islam itu berasal dari 3 suku kata. Ya, ada 3 suku kata. Yang pertama, Islam itu berasal dari kata salam. Ya, Man. Islam berasal dari kata salam. Salam itu mempunyai makna bahagia atau sejahtera. Artinya, konsekuensinya bahwa Islam harus mengantarkan umatnya pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, makanya saya tanya tadi, apakah Anda sudah cukup bahagia dengan keislaman Anda pagi ini? Saya bicara kebahagiaan dulu lah. Cukup bahagia tidak Anda dengan keislaman? Apakah Anda sudah sejahtera dengan keislaman Anda pagi ini? Kenapa ke sana? Ya karena Islam berasal dari kata salam. Salam itu bahagia dan sejahtera. Ya walaupun saya memahami bahwa yang namanya sejahtera itu memang bicaranya lahir dan batin. Ya. Diam di sini adanya ya, tutup di sini. Nah. Islam berasal dari bahagia itu harus lahir, harus juga batin. Karena kalau lahirnya saja yang bahagia, ya betapa banyak orang yang mempunyai harta yang cukup, tetapi ya stres gitu ya. Jadi misalkan lulus dari Polban, Fadil ini punya rumah megah, mewah. Take home pay-nya 50 juta sebulan. Mobilnya mewah. Istrinya cantik. Bahagia tidak?
Istrinya cantik, soleh, anak-anaknya lucu. Gitu ya. Bahagia tidak, Fadil? Dengan gambaran seperti itu. Bahagia nggak, Del? Ya. Harusnya bahagia kan? Ya, harusnya bahagia, Pak. Harusnya bahagia. Ya, Fadil bahagia. Rumahnya 3 lantai, 1000 meter persegi. Itu rumahnya saja 1000 meter persegi itu. Ya, itu. Bahagia. Nggak berselang lama, ada yang membangun rumah di samping Fadil. Lebih megah, lebih luas. Ternyata itu Hilman. Ketika biasa kan, berkunjung, oh ternyata Hilman teman sekelasnya. Ya. Oh, tuh, protes. Protes. Oh, mau duduk di sana. Anda akan merasakan ini nanti, Hilman, ya. Hilman Fadil. Ya. Oke. Diam ya di sana adanya ya. Mau ikut kuliah sama kakak-kakak? Oke. Hilman tuh datang mendirikan rumah lebih megah, lebih mewah, mobilnya juga lebih banyak, ya. Ketika ditanya, Hilman sukses, kata Fadil. Iya man, iya Dil, kata Hilman itu. Beres dari JTK, ternyata Hilman jadi pengusaha. Take home pay-nya 500 juta lah sebulan. Ini rumah untuk siapa man? Ini rumah untuk istri ketiga saya, kata Hilman. Mulai ada percikan-percikan di hati Fadil. Kok bisa ya Hilman kayak gini? Kok bisa ya istrinya 3? Padahal saya lebih ganteng daripada Hilman. Saya lebih cerdas perasaan ketika kuliah itu. Kenapa kok Hilman seperti ini? Saya tanya, ketika kondisi seperti itu, Fadil masih bahagia tidak? Tidak, Pak. Sudah tidak lagi. Karena itu bahagia itu memang bukan hanya bicara iman, bicara hati, bicara harta, tetapi juga bicara hati. Ya ini memang hanya cerita fiktif, tetapi yang baik. Jadi doa ya, Fadil punya rumah mewah, megah, Hilman ya. Kalau menurut Anda kisahnya ini kurang baik, ya jangan dijadikan doa ya. Hilman punya istri 3 gitu ya. Kecuali kalau Hilman memang bercita-cita punya istri 3, ya kita doakan. Ya. Ini Hilman langsung ditandai sama Aurel ya. Pokoknya nama awas ya. Jangan dekat-dekat sama Hilman. Pokoknya nama. Ya, oke. Ya, itu termasuk aja ya. Jadi bahagia itu bicaranya lahir dan batin. Karena kalau bicara lahir saja, tentu saja Manohara tidak akan minta cerai dari Pangeran Pahari. Siapa Manohara ya? Sayang, jangan mainin mouse ya. Gitu. Jadi bahagia itu sejahtera itu. Jadi Islam mengarahkan umatnya atau pemeluknya harus bahagia dan sejahtera. Yang kedua, Islam berasal dari kata salamatan. Salamatan itu keselamatan. Nah, maka kemudian melahirkan pertanyaan, apakah kita sudah cukup selamat dengan keislaman kita pada pagi ini? Sudah cukup selamat dengan keislaman kita. Apakah jilbab yang Anda kenakan itu membawa keselamatan tidak bagi diri Anda pada pagi ini atau pada pagi sebelumnya atau nanti siang atau nanti sore, nanti malam pada hari-hari selanjutnya? Oke, silakan waktu. Oh, adik saya. Jadi Islam harus mengarahkan kita untuk selamat. Nah, kemudian yang ketiga, Islam dari kata agak berbeda istilah yang ketiga yaitu istislam. Istislam itu bermakna ketundukan dan kepatuhan atau kepasrahan, keberserah dirian.
jangan-jangan, ini asumsi saja. Ya, yang namanya asumsi bisa benar, bisa tidak. Tetapi ini asumsi, jangan-jangan hari ini kita belum bahagia, kita belum sejahtera, kita belum selamat, karena ada masalah dalam ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Padahal tiga makna ini saling berkelindan antara satu dengan yang lainnya, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi Islam itu bermakna selamat, sejahtera, bahagia, dan juga tunduk dan patuh secara utuh. Ya. Pusing gunting saya. Jangan main gunting. Jangan main gunting adanya. Sok yang lain boleh acak-acak. Ya. Nah, dari mana ajaran-ajaran yang mengantarkan kita untuk tunduk, patuh, selamat, bahagia? Itulah yang ada dalam sumber ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam ini memang debatable ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ya. Ada yang mengatakan sumber ajaran Islam itu hanya Al-Quran saja. Malahan ada juga yang menyebutkan hanya 1. Oke, terlepas dari perdebatan itu, ya, yang pertama, sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Nah, bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sebagai sumber atau satu-satunya sumber ajaran Islam, ini tidak bisa kita salahkan. Ya. Jadi saya ketika ditanya saat itu, Pak, salah tidak kalau misalkan saya hanya menjadikan Al-Quran saja sebagai sumber pegangan? Saya pikir saya bicaranya bukan salah atau tidak salah. Masalahnya bisa atau tidak. Ini pertanyaannya bukan salah atau tidak. Bisa atau tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena Al-Quran ini kalau kita kaji dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari 6.666 ayat itu, hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu sifatnya global. Jadi hukum ini sifatnya global. Saya berikan contoh misalkan. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Betul tidak? Aqimus sholah, gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-sholah, dan yang lainnya. Tidak boleh kelaya. Saya kan lagi ngajar saya. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, tetapi kita tidak melihat satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tata cara sholat. Coba, kalau ada beritahu saya. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bagaimana takbiratul ihram, gitu ya. Yang ada adalah ruku dan sujud yang kemudian dimaknai sebagai sholat. Ya. Contoh misalkan dalam surat Al-Furqan itu ya. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Ya. Jadi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan secara rinci kepada kita tata cara sholat. Bahkan waktu sholat pun dalam surat Al-Isra itu hanya dijelaskan 3 waktu. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Waduh. Ayah lagi ngajar dulu sayang. Ade mainin parfum aja ya. Tak tawarin tuh. Ya, main busanya. Sebentar ya, saya mohon maaf ya. Oke, nih busanya. Oke. Jadi hanya itu saja. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikan salat ketika matahari tergelincir atau datangnya malam atau terbitnya matahari. Coba. Tidak ada satupun yang menjelaskan tentang waktu sholat 5 waktu secara mendetail. Maka kalau ditanya benar atau tidak atau boleh benar atau salah gitu kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, saya tarik pertanyaannya bukan benar salah atau bisa atau tidak. Karena akan sangat bingung sekali kita.
Hukum yang rinci tentang ibadah yang ada dalam Al-Quran itu adalah hukum tentang wudhu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 misalkan. Idza qumtum ila sholat, fagsilu wujuhakum. Jika mau mendirikan sholat, basuh wajah kalian. Wa aidiyakum ilal marofik, tangan sampai siku. Wamsahu birusikum, dan usaplah atau basahilah atau cucilah rambut kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai 2 mata kaki. Ini rinci memang. Cuma pertanyaannya berapa kali kita harus mengusap wajah? Berapa kali kita harus mencuci rambutnya? Dan saya takut ada apa-apa, saya jadikan dulu Hilman sebagai co-host ya. Oke. Ya. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan lagi, berapa kali harus cuci tangannya? Berapa kali harus cuci kakinya? Berapa kali cuci wajahnya? Jadi hukum dalam Islam, astagfirullah. Kan, tuh, jadi kebalik tuh. Nah, ya. Hukum dalam Islam, dalam Al-Quran tentang ini, tentang ibadah, itu tidak rinci. Maka Al-Quran itu membutuhkan penjelas, membutuhkan sarana lain yang akan menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Nah, hukum-hukum atau sarana lain yang menjelaskan dan merinci hukum dalam Al-Quran ada dalam hadis. Maka dijelaskan tuh waktu sholat, takbiratul ihram, iftitah, fatihah. Gitu ya. Muncullah hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka hadis fungsinya adalah menjelaskan atau merinci hukum dalam Al-Quran. Nah, selain menjelaskan dan merinci hukum dalam Al-Quran, ternyata hadis mempunyai 3 fungsi terhadap Al-Quran itu. Ya. Tadi yang pertama menjelaskan dan merinci, yang kedua membatasi keumuman makna dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Hukum dalam Al-Quran ini global, jadi saya katakan. Contoh makanan yang diharamkan dalam Al-Quran itu ada 4. Ya. Makanan yang diharamkan itu ada 4. Yang pertama adalah daging babi. Ini ada yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana hukumnya tulang babi? Hukumnya kutu babi. Kan kutu babi mah bukan makanan, saya bilang. Ya, tapi kalau kemakan, Pak, tapi kan itu hewan yang lain, saya bilang gitu ya. Emang Anda suka makan kutu babi, bulu babi misalkan gitu. Ya kan karena ada nama babi saja kan. Tapi bahasa Arab kan khinzir. Khinzir ini segala jenis babi, baik babi hutan yang kita sebut dengan bagong, gitu ya, atau babi yang dipelihara, yang dikembangkan, yang diternakan. Ini semua jenis babi itu haram. Ya. Saya jelaskan sekali lagi, ini konsepsi makanan ya. Saya bingung sekarang, ya. Kok konsepsi halal haram berkembang jadi lebih luas? Ada jilbab halal. Saya bingung jilbab halal yang seperti apa. Pakaian halal, kain halal. Saya bingung. Karena konsepsi dalam Al-Quran, halal itu berkaitan dengan makanan. Kulu washrabu halalan thayyiban. Yang dimakan itu yang halal. Dalam konsepsi daging babi, itu makanan. Kedua ada yang bertanya ke saya, bagaimana hukumnya koas dari bulu babi? Saya tanya, emang ada masalah apa? Saya bilang, karena koas dari bulu babi ini kan paling halus katanya. Paling bagus katanya. Ini saya bilang, itu koasnya dimakan nggak? Saya bilang gitu. Kalau dimakan ya haram gitu. Enggak sih, koasnya dipakai cat gitu, buat ngecat tembok gitu. Tapi kan kita sholat di rumah. Ya apa hubungannya, saya bilang. Konsepsi babi ini adalah konsepsi halal haram dalam konteks makanan. Kalau di luar itu, Al-Quran mengatakan
pada yang diharamkan itu ada sedikit manfaat yang bisa kamu ambil. Nah, sedikit manfaat itu bisa jadi itu yang bisa kita manfaatkan itu. Bisa jadi koas dari bulu babi sepanjang itu tidak dimakan itu tidak haram. Saya bilang gitu. Oke, kita lewat dulu daging babi ya. Yang kedua kata Al-Quran itu darah. Nah, karena pemaknaan ini umum, maka kita akan menyimpulkan bahwa semua jenis darah ini haram. Kenapa? Karena Al-Quran hanya mengatakan darah saja. Nah, maka hadis membatasi keumuman makna ini, kata hadis, tidak semua darah itu haram. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah darah dari hewan itu yang bisa dikonsumsi adalah hati dan limpa. Jadi kata hadis, hati dan limpa itu boleh untuk dikonsumsi. Jadi kalau Al-Quran mengatakan semua darah itu haram, maka hadis memberikan pengecualian, membatasi itu. Bahwa ada darah yang bisa dikonsumsi, yaitu hati dan limpa. Yang ketiga, makanan yang diharamkan itu adalah bangkai. Maka pemaknaannya semua bangkai itu haram untuk dikonsumsi. Tetapi hadis sekali lagi memberikan pengecualian, ada bangkai yang boleh dikonsumsi, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ada yang pernah makan belalang? Wildan pernah makan belalang, dan Rahman? Enggak ya? Saya pernah sekali-kalinya. Gimana Pak rasanya? Ya gitu aja, biasa aja. Ada apa dulu itu. Udah lama lah waktu kuliah. Kebetulan dihidangkan itu belalang, oseng belalang gitu. Ya, belalang. Saya tadinya mikir ini jangan-jangan kecoa gitu, saya bilang gitu. Terus saya lihat-lihat, oh bukan belalang. Jadi hadis memberikan pengecualian. Jadi dari tadi ya, daging babi, kemudian darah yang diharamkan itu, bangkai, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka ini haram. Jadi yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah membatasi keumuman makna. Nah, sementara yang ketiga, di sisi lain juga pada beberapa tempat, hadis menambahkan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Ya, kita makanan sajalah ya. Kalau Al-Quran tadi menyebutkan ada 4 yang diharamkan, maka hadis menambahkan 2 lagi. Ya. Yang pertama hewan yang berkuku tajam, yang kedua hewan yang bertaring. Hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Pak, bagaimana dengan hewan amfibi? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Amfibi itu apa? Amfibi itu hewan yang hidup Di dua alam, Pak. dua alam, alam dunia dan alam akhirat gitu. Bukan, Pak. Di 2 habitat ya. Nanti kalau 2 alam ada alam kubur misalkan gitu ya. Aduh ya Allah, anak saya ini naik tangga lagi. Nah, bagaimana dengan amfibi, katak, nyamuk? Nyamuk udah bukan makanan ya, nggak usah kita bahas lah gitu ya. Suike, kadal gitu ya. Ada yang pernah makan kadal? Kadal? Biawak gitu. Kalau biawak jelas diperbolehkan karena Nabi tidak melarang sahabat yang makan biawak ya. Kalau ada yang pernah makan sate biawak misalkan gitu ya. Nah, Nabi pernah ada sahabat pada makan biawak. Gak mau turun, pengen digendong. Tapi adanya diam aja ya adanya ya. Jangan ini kemik. Ya, ini aja nih ini. Parfum aja nih ya. Nah, kadal, biawak, suike, ya, itu pada hukum dasarnya boleh, ya. Nah, apakah itu diharamkan? Saya tidak menemukan dalil ataupun hadis, ya Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan
biawak secara utuh ya, atau kadal ataupun katak gitu ya. Tetapi memang orang Arab itu memang tidak suka makan yang seperti ini, kecuali biawak ya, karena para sahabat pernah. Itu tidak suka. Nah, yang tidak disukai oleh orang Arab kadang mempengaruhi terhadap pembentukan hukum, tetapi tidak menjadi haram, melainkan hanya pada makruh. Ya. Maka hukum itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Hukum itu dalam Islam juga dipengaruhi oleh budaya. Contohnya apa, Pak? Ya tadi ya. Contoh yang lain misalkan dalam Islam itu ada yang namanya sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu, Man? Rip? Sholat istisqa itu apa? Sholat yang meminta hujan bukan Pak? Minta hujan. Coba, Anda bisa nggak berpikir? Kenapa ada sholat minta hujan dalam Islam? Pernah nggak bertanya? Kenapa ada sholat minta hujan dalam Islam? Ya karena Islam wahyu ini turunnya di Arab. Gitu. Jadi Islam ini turunnya di Arab yang secara cuaca itu susah turun hujan. Ini untung putra saya ya. Nakolan kepala gitu. Jadi hanya putra saya yang berani nakolan kepala saya itu. Ya. Oke. Jadi budaya ini mempengaruhi terhadap pembentukan hukum. Saya yakin kalau Islam itu turunnya di Bogor misalkan ya, bisa jadi bukan sholat minta hujan, tetapi sholat tolak hujan. Ya kan? Hujan terus-terusan nepi ka banjir misalkan gitu ya. Maka akan muncul sholat tolak hujan. Jadi memang syariat ini mau tidak mau dipengaruhi juga oleh kultur dan budaya. Nah, karena itu kemudian memunculkan satu konsepsi baru yang namanya ijtihad. Karena Al-Quran itu sudah selesai, sudah beres lah, tidak akan turun lagi. Kemudian hadis juga bersumber dari Nabi, dan Nabinya sudah wafat. Maka muncul penggalian hukum baru yang dinamakan sebagai ijtihad. Apa perbedaannya dengan Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran dan hadis, nilai kebenarannya itu mutlak. Kita nggak bisa protes. Tetapi kalau ijtihad, nilai kebenarannya itu relatif, profan. Maka kita akan menemukan ragam hasil ijtihad. Ya, ragam. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Rokok itu kan tidak semuanya sepakat haram, tidak semuanya sepakat makruh. Ya. Nilai kebenarannya itu sangat relatif. Jadi ijtihad ini metode penggalian hukum. Sumbernya apa Pak penggalian hukum itu? Ya Al-Quran dan hadis. Makanya kalau saya berpandangan sumber hukum Islam itu hanya ada dua. Al-Quran dan hadis saja. Ijtihad itu hanya metode. Ya, tetapi saya tentu saja menghargai pendapat-pendapat lain yang mengatakan ijtihad juga sumber ajaran Islam. It's okay, tidak jadi masalah. Ya. Untuk apa? Ya untuk menggali apa hukumnya Zoom, ya apa hukumnya teknologi, itu digali apa hukumnya sholat renggang, gitu ya? Kan tidak ada pada zaman Nabi nih. Apa hukumnya mudik? Masyarakat kita kan suka mudik kalau Lebaran, kalau Idul Fitri itu, ya. Mudik konvoi motor. Padahal zaman Nabi nggak ada Rasulullah itu mudik. Rasulullah itu lahir di Mekah, masa kecil dihabiskan di Mekah, kemudian ketika hijrah pindah ke Madinah sampai meninggalnya di Madinah. Pernah tidak ada kisah yang menyebutkan Nabi Muhammad mudik dari Madinah ke Mekah dengan kaum muhajirin? Konvoi onta. Tapi kamacet di padang pasir teh onta mungkul, ditilang ke polisi. Tapi kan onta mah pakai plat nomor onta tuh ya. Gitu. Maka penting ijtihad ini dalam pembentukan hukum Islam. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan Anda di pertemuan hari ini.
Kenapa ada hadis palsu? Hadis palsu itu adalah hadis yang tidak bersumber dari Nabi. Jadi bukan hadis sebenarnya ya. Cuma supaya kita tidak pusing disebutlah hadis. Karena kan kalau hadis sumbernya dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi ya bukan hadis. Nyarip ya. Nah, kenapa ada hadis palsu? Banyak itu motifnya, Rip. Ada motif ekonomi misalkan. Lobak itu adalah obat dari segala penyakit. Supaya apa? Pedagang lobak laku gitu. Atau motif zindik, motif penodaan agama. Contoh ada hadis yang beredar pada saat itu. Rasulullah bersabda bahwa melihat wajah yang cantik itu adalah ibadah. Coba bayangkan kalau ini hadis benar dari Rasulullah. Hilman, Arif, Wildan, Fadil, Andre, ini nggak akan fokus kuliah. Ketika dosen perempuan menjelaskan, itu hanya melihat dosennya. Ketika dosennya merasa risih, apa yang Anda lakukan? Anda mengatakan, saya sedang beribadah, Bu. Karena melihat wajah ibu yang cantik itu adalah bagian dari ibadah. Oh, ini kan bahaya. Ya, ini motif penodaan agama. Nah, ulama-ulama su juga banyak ya, ulama-ulama yang sesat. Jadi memanfaatkan pengetahuan agamanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Misalkan ada khalifah itu menyukai burung kenari. Langsung dia mengatakan, khalifah tahu nggak? Ada hadis dari Rasulullah bahwa burung kenari adalah suara yang akan didengarkan di surga. Maka siapapun yang memelihara burung kenari di dunia ini, maka dia akan masuk surga dengan mudah. Oh, ini motif ekonomi, ya. Ada ulama-ulama seperti itu. Jadi selalu ada seperti itu. Atau bukan ulama oknum gitu ya. Dia pakai jubah segala macam. Izin bertanya Pak, apabila terdapat perbedaan mengenai hukum Islam dalam beberapa sumber ajaran Islam, nah, kan kalau sumber Al-Quran dan hadis itu mutlak ya. Yang berbeda itu adalah ijtihad, hasil ijtihad. Nah, menyikapi perbedaan hasil ijtihad, Anda nggak usah pusing. Kok yang ini haram, yang ini tidak. Ambil mana yang paling dekat dengan pemahaman Anda atau yang bisa diterima oleh Anda. Nanti lulus dari Polban, ternyata Anda kerja dan kerjanya itu misalkan di Eropa Utara, apakah di Swedia, di Denmark, di Kanada, gitu ya. Kemudian pas bulan Ramadannya kebetulan musim panas. Maka siangnya itu lebih panjang daripada malamnya. Kawan saya cerita itu jam 2 itu bisa sahur itu jam 2. Buka saum itu bisa jadi jam 10 malam. Kalau kita mengedepankan sahur itu ketika sebelum matahari terbit, buka itu ketika matahari tenggelam, gitu ya. Maka bayangkan tersiksanya saum Ramadan di belahan bumi utara itu. Maka ada hasil ijtihad yang mengatakan boleh sahur dan berbukanya itu menyesuaikan dengan waktu yang ada di bagian tengah ya ekuator. Yang biasanya dijadikan sebagai sandaran adalah Turki kalau di Eropa. Jadi Eropa itu di belahan Eropa Utara, kalau di Turki sudah waktunya sahur, dia ikut sahur. Kalau di Turki sudah waktunya berbuka, maka dia ikut buka. Kalau kita kan rata-rata 13 jam saum itu. 13 atau 14 jam. Turki 16 jam. Ya. Nah, kalau di sebelah semakin ke utara lagi kan semakin lama. Apalagi di kutub ya. Di kutub itu bisa jadi siangnya itu 2 hari atau bahkan katanya kalau lagi ekstrim itu bisa sampai 3 bulan cahaya matahari terus-terusan bersinar. Kutub itu. Ya. Oh, ini kan repot sekali itu ya. Maka kemudian misalnya yang ditarik itu adalah ke Turki. Sehingga muncul kan dulu tuduhan dari siapa Soros itu ya. Islam itu adalah agama yang hanya cocok untuk orang-orang di ekuator, di garis khatulistiwa. Karena kalau di Eropa itu akan tersiksa. Tetapi kita jawab dengan ijtihad itu. Ya. Mengapa ya Pak dari sekian banyaknya bahasa di dunia Allah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa dalam Al-Quran? Kenapa ya?
kaji melalui, kalau kebetulan saya akan kuliah di bahasa Arab. Ini juga pertanyaan yang dulu, kenapa harus bahasa Arab? Pertama, ternyata dari struktur, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling lengkap. Bahasa yang paling lengkap. Tetapi kalau kata dosen saya, Profesor Apip, dosen filsafat saya di UIN, beliau katakan, selengkap-lengkapnya bahasa Arab itu belum tentu bisa memaknai keinginan Allah. Contoh gini, kalau dalam bahasa Inggris, bentuk apa ya? Mufrad itu apa ya? Ada yang dari Madrasah Aliyah nggak di sini? Apa istilah lain dari mufrad? Satu ya. Tunggal. Tunggal. Kalau tunggal itu kan kamu. Tapi kalau banyak apa? Kalian. Nah gitu ya. Kamu atau kalian. Hanya dua saja kan? Tetapi kalau di Arab itu ada 3 struktur. Kamu itu bisa 1 orang, kamu itu bisa 2 orang. Jadi 2 orang itu masih dipanggil kamu. Dengan bahasa anta, 1 orang, antuma, 2 orang, antum, kalian. Jadi patokan banyak itu minimalnya 3. Kalau 2 itu musanna namanya. Ya, tolong jaga adek ya. Boleh pakai HP, ajak adek. Gitu. Jadi dari sisi struktur memang paling lengkap. Karena itu memang rumit belajar bahasa Arab itu. Ya. Rumit. Nah, dalam sejarahnya Arab di Quraisy, bahasa Arab yang paling murni itu adalah bahasa Arab di Quraisy. Di Mekah itu pada saat itu. Maka di luar orang Arab mereka menyebutnya sebagai azam. Azam itu orang asing yang bahasa Arabnya itu tidak sempurna. Jelek bahasa Arabnya. Ya. Yang kedua tentu saja, kenapa bahasa Arab? Karena bahasa kaumnya. Karena diturunkan di Mekah, nggak mungkin Al-Quran diturunkan di Mekah, orang-orangnya menggunakan bahasa Arab, tetapi Al-Qurannya turun memakai bahasa Indonesia, misalkan nggak nyambung nantinya. Maka setiap kitab suci itu diturunkan bilisani qaulihim, sesuai dengan bahasa kaumnya. Makanya Injil itu tidak menggunakan bahasa Arab. Ya, Aurel ya. Siapa ini? April ya. Injil tidak menggunakan bahasa Arab, April. Menggunakan bahasa Ibrani. Taurat itu menggunakan bahasa Suryani. Ya. Zabur itu bahasanya itu beda-beda. Karena diturunkan di Arab. Nah, makanya kalau Anda ingin tahu apakah mereka yang mengklaim sebagai nabi ini benar atau tidak, gampang. Cek kitab sucinya. Makanya kenapa banyak yang menolak Ahmadiyah, diantaranya adalah Syekh Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang mengklaim mendapatkan wahyu di Lahore, Pakistan, tetapi wahyunya menggunakan bahasa Arab. Ini nggak nyambung. Kenapa? Karena orang Pakistan tidak menggunakan bahasa Arab. Atau misalkan Ahmad Musadek di Bogor, dia mengaku mendapatkan wahyu, berdirilah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, tetapi wahyunya berbahasa Arab. Nggak nyambung. Kalau mau, wahyunya harusnya pakai bahasa Sunda. Karena sejarahnya seperti itu. Kenapa? Ya supaya mudah dipahami atuh. Ya. Kan ajaran agama ini mesti mudah untuk dipahami. Ya. Gitu. Lola bertanya, jika ada hadis yang sahih dan dhaif, apakah istihad berlaku sahih dan dhaif? Tentu saja ketika beristihad yang diambil patokan itu adalah hadis yang sahih. Ya. Kalau hadis yang dhaif itu akan ditinggalkan dulu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Beda antara hadis dhaif dengan maudhu ya. Kalau hadis dhaif nih, ini masih bersumber dari Nabi. Cuma dalam prosesnya itu hadis dhaif ini sampai pada orang yang secara hafalan lemah. Nah, karena secara hafalan lemah, maka masuklah hadis ini hadis dhaif. Kenapa? Karena dikhawatirkan tertukar dengan hadis yang lainnya. Karena lemah itu, kalau lemah kan bisa ketukar-ketukar. Kan dulu hadis nggak boleh ditulis, ya kan?
takut kecampur sama Al-Quran. Al-Quran kemudian dibukukan pada zaman Abu Bakar, disempurnakan pada zaman Utsman, dijilid pada zaman Umar, dijilid pada zaman Utsman. Diperbanyak. Kalau hadis itu 100 tahun ada dalam hafalan, 100 tahun itu tidak dituliskan. Nah, karena itu untuk menelusuri apakah hadis ini sahih atau dhaif, maka dicek orang yang hafal hadis ini. Dicek dia pernah berbohong atau tidak. Kalau pernah berbohong, orang yang lewat ke orang ini maka dikatakan sebagai dhaif. Takutnya apa? Ketika bicara hadis dia juga berbohong. Ya. Sekalipun hanya membohongi hewan, misalkan bohongi hewan itu Anda manggil kucing, meng 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 meng, meng gitu ya. Ketika kucing datang, langsung Anda ini benar-benar kapan doib ke hadis gitu ya, masih bersumber dari Nabi. Tadabur, tafakur, tasyakur. Tadabur itu merasa, tafakur itu berpikir, tasyakur itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah kemudian mengagungkan Allah. Di tadabur itu merasa. Di tadabur alam itu merasakan kehadiran alam dan merasakan kehadiran Allah dalam ciptaannya. Bahwa ternyata apa yang Allah ciptakan ini luar biasa. Nabi Ibrahim itu ketika mencari Allah, yang mencari Tuhan, itu sampai menelusuri, mentadaburi alam semesta melalui matahari. Ketika matahari terbit, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Tetapi ketika itu tenggelam, nggak mungkin Tuhan tenggelam. Bulan, bintang, sampai pada kesimpulan Tuhanku yang menciptakan alam semesta ini dan kemudian merancangnya dengan sangat sempurna. Tafakur itu memikirkan, berpikir. Kalau tadabur fungsinya ada di hati, maka tafakur itu di pikiran, di akal. Kalau tasyakur itu keseluruhan. Ya. Pertanyaan Hilman di sini, dalam keadaan situasi apa saja seorang ulama perlu mengeluarkan ijtihad. Ya ketika ada satu perkara baru yang perlu ditinjau dari sudut pandang agama. Ya contohnya pandemi ini. Ya. Bagaimana pandemi ini? Bagaimana sholat di era pandemi ini? Bagaimana vaksin yang masih menggunakan unsur babi gitu ya, kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita, bagaimana menggunakan vaksin seperti itu? Maka ini membutuhkan ijtihad. Kan babi itu haram, tetapi ketika itu masuk ke dalam tubuh kita melalui vaksin, bagaimana Pak? Maka muncul kaidah la harama ma'ad daruroh, tidak ada yang haram ketika darurat. Ya karena kedaruratan, maka itu boleh, tidak menjadi halal. Makanya kan MUI mengatakan boleh vaksin AstraZeneca walaupun asalnya menggunakan media babi selama belum ada vaksin yang benar-benar 100% halal tidak menggunakan media babi. Pak, tadi Bapak bilang ini kan konsepnya makanan. Ya kan obat juga dimakan, masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun itu melalui jalur disuntikan. Ya. Maka vaksin, apalagi kalau kita berangkat umroh atau haji itu ya, meningitis itu juga masih menggunakan sarana darah babi itu dalam proses penormalisasiannya itu. Nah, selama tidak ditemukan, maka ungkapan la harama ma'ad darurah, maka kita menghindarkan kemadharatan yang lebih besar, maka boleh, tetapi jangan diam. Mendorong seluruh ahli kesehatan untuk secepatnya menemukan vaksin yang benar-benar 100% halal, tetapi juga efektif. Ya. Dan bagaimana kita dapat melihat bahwa seorang ulama merupakan ulama yang pantas mengeluarkan sebuah ijtihad hingga kita dapat mengikuti ijtihadnya. Ya kalau dulu itu seorang ulama itu menguasai beragam macam ilmu. Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli ilmu fikih, ahli tasawuf, ahli filsafat, ahli astronomi, ahli hadis, gitu ya. Maka beliau bisa menggunakan
kemampuannya ini untuk beristihad. Nah, ternyata kalau sekarang kita perhatikan, keilmuan ini kan menjadi sempit dan terspesialisasikan. Pak Bambang itu ahli ya informatika ya, ketua jurusan Anda itu kan ahli informatika. Tetapi kalau Pak Bambang bicara agama, itu belum tentu semuanya mendengar. Orang akan mengatakan, Anda kan ahli informatika, untuk apa Anda bicara agama? Ya, saya itu ahli pendidikan Islam, kepakaran saya. Nah, kalau saya bicara tentang informatika, Anda akan protes. Ngapain pawai bicara informatika? Itu kan bukan kajian pawai. Nah, makanya dalam konteks sekarang, biasanya ijtihad itu tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh sebuah lembaga. Para ulama dan ilmuwan berkumpul di sana. Maka muncullah Dewan Fatwa MUI, muncullah Majelis Tarjih Muhammadiyah, muncullah Dewan Hizbah Persis, muncullah Bahsul Masail di NU, dan yang lainnya. Jadi ijtihad itu dilakukan oleh sekelompok ulama, tidak lagi oleh seorang atau seorang ulama, ya. Gitu. Ada syaratnya, ada. Syaratnya yang harus menguasai keilmuan itu. Paham ilmu fikih, paham ilmu bahasa Arab, paham ilmu Al-Quran, hafal ribuan hadis tentang hukum, mesti itu. Dan kita kan sulit menemukan orang yang sejenius ini pada saat sekarang. Kalau zaman dulu banyak. Imam Syafi'i itu 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Nah, kenapa mesti paham bahasa Arab? Ya, karena dalil ini kan sumbernya bahasa Arab. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini sebagai gambaran saja. Oke, sebentar ya. Atau kita yang lain dulu lah. Ya, ketika Al-Quran ini turun, Rasulullah itu mempunyai ahli Rofi ya, ini pertanyaan Rofi. Ketika Al-Quran ini turun, Rasulullah itu mempunyai juru tulis, termasuk di sana Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, gitu ya. Itu adalah juru tulis. Jadi ketika turun, ya, wahyu itu turun, maka Jibril menuntun Rasulullah untuk, ini kasih nama surat ini. Nah, makanya 144 nama surat itu bukan dikarang oleh Rasulullah, tetapi berdasarkan bimbingan dari Jibril. Ini kasih nama Fatihah, ini kasih nama ini kasih nama ini, gitu ya. Nah, ayat yang baru turun simpan di sini, ayat yang baru turun simpan di sini. Nah, Rasulullah baru mengarahkan kepada para sahabat juru tulisnya itu. Ya. Gitu. Jadi yang mengurutkan itu tentu saja adalah Rasulullah berdasarkan arahan dari Jibril. Ya. Oke, Salma ya. Ya tadi saya katakan, ya bisa atau tidak. Kalau saya mah tidak ada masalah ya. Gitu ya. Tidak apa-apa. Cuma ya bisa atau tidak. Kalau saya mah tidak bisa gitu ya. Tidak bisa misalkan. Al-Quran saja atau hadis saja atau ijtihad saja. Karena hadis juga dia kan menjelaskan hukum Al-Quran. Bagaimana kemudian kita bisa hanya berpegang pada hadis, Al-Qurannya kita tolak gitu. Atau ijtihad itu kan penggalian terhadap sumber hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana bisa menggali kalau Al-Quran dan hadisnya kita tolak? Begitupun Al-Quran ini kan global, sifatnya kebijakan umum, gitu ya. Nah, kalau hanya Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu zaman dulu, hadis juga pada masa Rasulullah, kalau misalkan tidak ada ijtihad, ya bisa atau tidak, kita menyesuaikan, karena kehidupan kita akan ditarik seperti kehidupan zaman Rasulullah hidup. Kemana-mana pakai onta, gitu ya. Kan nggak kebayang, gitu ya. Kalau saya ada tugas dinas, misalkan harus kayak kemarin ada MTQ di Aceh, saya harus berangkat ke Aceh. Ya saya harus mencontoh Rasulullah, harus pakai onta ke Aceh. Sudah saya nggak bisa, gitu ya kalau saya. Nah bagaimana Pak kalau ada orang yang seperti itu? Ya alamak syita, kumahadinya welah gitu ya kalau saya. Gitu. Tapi saya nggak bisa karena Salma ini bertanya tanggapan saya, tanggapan saya.
Apakah kita perlu menasihati? Ya nasihati, sampaikan dengan cara yang benar sesuai keilmuan kita. Nah, kalau setelah dinasihati disampaikan dia tidak mendengar, ya itu adalah urusan dia. Ya. Oke, oh udah 31, 10 menit lagi ya. Man, kenapa Man? Ada yang mau ditanyakan secara langsung, Man? Tidak apa. Belum. Ya. Oke, Sofia. Umat Islam bisa hidup tanpa hadis dan juga seringkali jadi penatikan hadis apa sebenarnya. Itu tadi. Kalau saya akan sangat bingung kalau kita hanya berpegang pada Al-Quran saja. Bagi saya ya. Nah, bagaimana kalau ada yang fanatik terhadap hadis secara tekstual gitu ya. Ya ada yang seperti itu. Pokoknya mah cek hadisnya kia-kia. Jangan bikin sesuatu yang baru. Ini kalangan salafi. Ya. Ya tidak ada masalah gitu. Selama tidak menyesatkan, tidak mengatakan yang lain salah, tidak mengatakan yang lain, kalau punya pemahaman yang berbeda dengan saya, maka kamu akan masuk neraka. Nah ini yang kemudian menjadi salah. Tapi kalau dia mengatakan, menurut saya ada pemahaman yang kia gitu ya. Akan beda pemahaman kan tidak jadi masalah. Bagi saya istri saya itu yang paling cantik. Kalau Anda mengatakan enggak Pak, istri Bapak itu enggak begitu cantik, ya itu kan urusan Anda gitu ya. Beda pandangan kan. Kalau menurut saya makanan paling enak itu adalah soto Betawi. Kenapa saya suka soto Betawi? Dari rasanya, teksturnya gitu ya, gurihnya. Anda mengatakan makanan yang enak itu Pak, Galendo misalkan. Ya Anda orang Ciamis atau kalau kayak gitu ya. Cek orang Garut makan paling enak itu dodol Pak. Cek orang Cililin wajib Pak. Cek orang Cipatat, oh peuyeum Pak makan paling enak mah. Cek orang Sukabumi mochi. Kan masing-masing punya persepsi. Apakah saya bisa mengatakan karena makanan yang enak menurut saya adalah soto Betawi, maka Anda semua ini adalah sesat. Wah gitu ya. Kan nggak bisa saya seperti itu. Ya, Sofia ya. Fanatik itu harus, tetapi fanatik buta tidak boleh. Fanatik buta itu sampai menyalahkan yang berbeda dengan kita. Tetapi kalau fanatik kita memegang teguh apa yang kita pahami, ya itu harus itu. Tidak boleh itu menyalahkan. Sehingga Imam Syafi'i itu dengan sangat rendah hati dengan keilmuan beliau yang luar biasa jeniusnya ya. Tapi beliau masih mengatakan ra'yuna shawab yahmilu khoto wa ra'yuhum khoto yahmilu shawab. Pendapat kita itu benar tetapi ada kemungkinan salah. Nah, pendapat orang lain itu salah menurut kita, tetapi bisa jadi kemungkinannya ada benar juga. Gitu ya. Gitu. Maka kata Imam Syafi'i, ambil pendapatku yang paling sesuai dengan Nabi, sesuai dengan hadis. Nah, kalau ada pendapat yang lebih sesuai dengan hadis di luar pendapatku, maka ambillah itu. Kan soleh sekali ulama-ulama saat itu. Ya. Ya kenapa berbeda, Devina? Ya karena metodenya berbeda. Ya namanya metode berbeda ya. Kalau Devina berangkat ke kampus misalkan, naik Gojek, kemudian adik Devina misalkan sama-sama kuliah di Polban, ke kampus, tapi naik sepeda. Ini kan beda metode nih. Tujuannya sama. Tetapi karena beda metode, beda jalur, beda cara, maka waktu sampainya beda. Nah, ijtihad itu seperti itu. Ya. Gitu. Jadi metode ijtihad ini memang harus bicara khusus ijtihad metodenya seperti apa. Karena sangat banyak sekali. Ada yang qiyas, ada yang istihsan, ada yang masalihul mursalah, ada yang istislah, ada yang urf ya, al-'adatu muhakkamah dan yang lain. Ya, jadi makanya saya katakan hasil ijtihad itu relatif nilai kebenarannya propan, tidak seperti Al-Qur'an dan hadis yang sifatnya absolut itu ya, kebenarannya itu. Apakah peraturan yang ada dalam Al-Qur'an ini relate? Nah, ini bahasa Anda ya. Relate worth it dengan kondisi kita. Secara kan Al-Quran hadis terus sudah lama sekali dan jika masih berlaku bagaimana cara membuktikannya? Ya buktinya kita sholat sekarang itu kan berdasarkan ayat yang turun 15 abad yang lalu ya.
Gitu. Jadi sangat relate sekali. Nah, makanya tadi saya katakan kenapa Al-Qur'an ini menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita gitu ya. Salah satunya adalah karena Al-Qur'an hanya membahas prinsip-prinsip utamanya saja, tidak mendetail. Ya, jadi di satu sisi mungkin bagi sebagian orang itu menjadi kekurangan, tetapi kalau kita memahami lebih jauh, inilah kelebihan Al-Qur'an. Karena dalil itu dijelaskan secara global, maka dia tidak perlu perubahan. Kenapa? Karena Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip utama. Contohnya apa? Banyak. Poligami. Man ya, man. Sirek poligami, man. Atau Fadil misalkan. Ya, Dil. Itu masih relevan dengan sekarang. Oh, saya mungkin akan dimusuhi oleh Anda yang sebagian mahasiswa ya. Si bapak dasar tukang poligami, misalkan. So, saya katakan, tidak ada satupun hukum dalam Al-Quran yang tidak relevan. Ketika Anda diperintahkan pakai jilbab, itu relevan dengan kondisi sekarang. Kalau kemudian mengatakan bahwa jilbab itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, itu sekarang zaman modern itu adalah pakaian yang kurang bahan itu, ya roknya di atas lutut segala macam, pakai tank top. Kalaulah memakai pakaian mini itu adalah bentuk kemodernan kehidupan, maka hewan itu adalah yang paling modern hidupnya, karena bahkan hewan tidak memakai pakaian. Ya kan? Jadi, Andre ya, apa yang tidak relevan coba? Peperangan juga masih berlangsung. Nah, bagaimana kemudian kita menempatkan satu ayat pada satu konteks yang tepat ini yang kemudian harus kita lakukan. Maka ada metodologi untuk memahaminya. Gitu. Tidak dipukul rata. Ya. Apa perbedaan ijtihad dulu dengan sekarang ya? Kalau dulu satu orang itu sudah bisa ada mampu berijtihad ya. Tadi saya jelaskan Adli ya. Kalau sekarang itu sulit kita menemukan ulama yang betul-betul menguasai semua jenis keilmuan. Itu ya. Oke, Wildan ya. Ini yang belum saya jawab, saya tandai. Saya akan jawab melalui video khusus dan nanti saya kirimkan linknya ke Anda ya. Bagaimana sikap kita jika ada yang menjelaskan hukum dari dalil hadis, namun sahih tidaknya masih diperdebatkan? Maka hindari perdebatan itu. Ya. Ambil yang membuat Anda yakin dan tinggalkan yang membuat Anda ragu. Jadi hukum dari hadis yang masih diperdebatkan itu lebih baik ditinggalkan untuk kehati-hatian. Kecuali kalau kita memang mempunyai pemahaman yang utuh tentang itu. Jadi beribadah terutama dalam urusan ibadah ya. Allah itu menyukai amalan yang sedikit tapi konsisten. Man amila amalan walaysa min amrina fahuwa raddun. Walaysa alaihi min amrina fahuwa raddun. Khawatirnya kita beramal sesuatu tetapi itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah fahuwa raddun, maka akan tertolak amalan itu. Itu ya. Adil ya. Terakhir, apakah ada syarat tadi sudah dijelaskan? Syarat seseorang melakukan ijtihad tentu saja dia harus mempunyai keilmuan. Kalau tidak mempunyai ilmunya, nah khawatirnya nanti malah menjadi sesat dan menyesatkan. Gitu. Sudah hasil ijtihadnya sesat, menyesatkan yang lain. Nah ini yang bahaya. Ya, oke, cukuplah sampai sini ya, misi pintar teing, Fadil ya.